Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Nusdianto Triakoso. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk menata kelas melalui metode backup and restore. Jadi Bapak Ibu sejawat yang saya hormati, ada beberapa cara atau metode menata kelas kita setelah kita menyiapkan kelas sebagaimana tutorial sebelumnya. Ada beberapa cara kita bisa mengisi kelas kita, satu dengan mengisi satu persatu kegiatan ataupun bahan ajar learning resources di tiap-tiap pekan mata kuliah kita, atau kita melakukan menata kelas kita menggunakan metode backup and restore, atau yang ketiga kita juga bisa menata kelas kita menggunakan metode import. Kali ini saya akan berbagi caranya untuk mengisi kelas kita dengan metode backup and restore. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi setelah Bapak Ibu sejawat masuk ke Learning Management System, login, kemudian memilih kelas. Kebetulan saya sudah masuk di kelas saya untuk semester genap 2020-2021 untuk mata kuliah ilmu penyakit dalam veteriner 1 di kelas B. Kelas masih kosong, ya, masih belum ada isinya. Di sini tampak beberapa menu, ya, kemudian kita juga melihat tampilan course management, ada menu-menu course management ada di sisi kanan, sebagaimana berbeda dengan tampilan sebelumnya. Sementara menu-menu administrasi ada di bagian bawah. Sebagaimana kita kenal dulu, menu administrasi ada di deret sisi kanan begitu, tapi tidak masalah. Jadi kita coba cek kelas saya atur sebentar untuk kita dengan melihat course management kita bisa melihat student partisipan sebanyak 53 orang termasuk dosen ada di situ, berbagai macam aktivitas ada di sini, ya. Nilai-nilai nanti bisa kita lihat di sana, grup dan segala macam kita bisa lihat di situ. Kita akan menata dulu kelas saya supaya sesuai nanti waktu kegiatan pembelajarannya sesuai sebagaimana jadwal SAP yang telah kita susun. Kita siapkan kelas saya dulu, kelas B. Jadi ini saya singkat namanya, PDP 1 kelas B. Oke, kemudian tanggalnya saya sesuaikan untuk mulai kuliah tanggal 22. Jamnya saya kasih pagi, sebetulnya tidak di set pun tidak masalah, ya. Course summary-nya saya ambilkan saja dari RPS, kami copy dari RPS, kemudian saya isikan deskripsi mata kuliahnya, kemudian saya lompati course format, saya atur untuk weekly. Kemudian appearance saya abaikan, completion tracking saya aktifkan. Saya ingin mengetahui nanti proses progres dari pembelajaran mahasiswa saya. Kemudian saya klik save and return. Nah, kelas masih kosong, ini sudah aktif tapi masih belum ada sesuatu pun. Kita bisa mengambil backup restore dari kelas yang pernah kita lakukan dulu. Jadi setahun yang lalu, 2 semester yang lalu, pada semester yang sama di genap 2019, saya akan mencoba untuk mengambil data-data yang pernah kami buat melalui menu administrasi di backup. Jadi ini kita lihat. Jadi menu di backup saya klik, ya, di kelas saya yang lama. Kemudian kita bisa lihat semua materi-materi yang bisa kita simpan. Bapak Ibu mungkin kami sampaikan karena yang di kelas semester
semester genap 2020-2021 ada keterbatasan file maksimal yang bisa diupload, yang bisa diunggah untuk merestore atau memperbaharui dari backup yang kita punya, dibatasi 100, maka kita pilih file-file dan aktivitas saja yang sangat penting. Ya, saya hanya mengambil aktivitas dan resources saja. Question bank juga saya abaikan, nanti kita isi berikutnya. Ya, saya hanya mengambil satu saja supaya cukup kira-kira di bawah 100 MB. Kemudian saya klik next. Ya. Oke, ini caranya membuat backup. Ya. Kemudian file-file apa saja yang ingin kita ambil. Ya, presensi mungkin saya abaikan, kemudian pendahuluan masih butuh, rancangan begitu, jadwal praktikum karena tidak sama tidak perlu, kemudian kelompok-kelompok saya abaikan, kelompok ini saya abaikan karena ada kelompok yang baru nanti, kemudian presentasi ini saya abaikan, filenya terlalu besar nanti, jadi saya delete saja file-filenya, nanti akan saya upload sendiri. Ya, presentasi saja semua. Jadi kalau kita lihat ini adalah file presentasi, ya. Kalau yang begini adalah halaman ataupun link biasanya, sehingga dia tidak terlalu besar ukurannya. Kemudian selanjutnya ke bagian bawah saya akan abaikan file-filenya, saya hanya pilih beberapa data yang tidak terlalu besar. Jadi nanti file-filenya akan saya upload sendiri. Kemudian LDA juga begitu, nilai tidak perlu lagi. Presentasi saya abaikan. Kuliah, bahan kuliah begitu, ini saya abaikan. Abaikan juga. Ya. Ini juga saya abaikan file-filenya, supaya tidak membebani besarnya file yang bisa diunggah nanti. Oke, begitu. Oke, jadi file-filenya saya abaikan, tetapi aktivitas lain masih tersimpan datanya dan akan saya backup. Ya, kemudian untuk nanti kita lakukan restore. Kita klik next. Ya, jadi di sini masih di confirm lagi sebetulnya mana file-file yang akan kita ambil. Di sini sudah ditunjukkan mana yang akan kita ambil, mana yang tidak. Saya abaikan saja karena tadi sudah kita pilih memang. Langsung ke bagian bawah, ya. Oke. Sampai ke bagian bawah dan kita menemukan tombol untuk perform. Jadi kita lakukan backup sekarang. Kita klik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, nah ini mungkin kita backupnya sudah selesai, kita lanjutkan karena filenya juga tidak terlalu besar. Nah, kita bisa lihat nanti filenya ada 45 MB, jadi cukup akan kita gunakan untuk merestore. Jadi kita kembali lagi ke kelas ini, ke kelas yang lama, kita kembali ke kelas yang baru untuk kita restore. Di sini bisa kita pilih add an activity, ini kita abaikan dulu. Jadi kita masuk ke menu administrasi kelas untuk kita pilih restore. Jadi di bawah backup itu ada restore, kita mengambil data dari backup di kelas kita yang lama. Ya, kita kemudian tinggal pilih, ya, file backupnya. Di sini mungkin sudah muncul, saya ambil, saya drag begitu, ya. Backup dan restore-nya saya taruh di situ. Kita tunggu diunggah sampai dia lengkap, kemudian nanti kita ikuti langkah selanjutnya. Masih terunggah sebagian, cukup lama mungkin, tergantung koneksi kita Bapak Ibu. Jadi kita tunggu sebentar. Masih berjalan kira-kira seperempat Bapak Ibu, cukup lama. Dari sini kita tampak tahu bahwa
maksimum file yang bisa diunggah, file backup yang bisa diunggah hanya 100 MB, sehingga kita mencoba untuk mengatur file-file mana yang memang kita inginkan bisa di backup, yang kemudian sesuai dengan keberadaan maksimal upload tadi itu, sehingga kita bisa lakukan itu dengan baik. Ya, kita tunggu, masih berjalan. Ya, ini sebentar lagi sudah hampir seluruh file terunggah. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kecepatan pengunggahan ini. Kemungkinan juga Aula sedang ada kegiatan untuk sinkronisasi hari ini sampai hari Minggu untuk mengambil data-data mahasiswa dari cyber. Untuk metode backup and restore ini bisa kita lakukan dari data-data semua aktivitas dan learning resource dari kelas yang sudah pernah kita punya atau yang kita ambil dari tahun lalu ini. Ada metode yang lain nanti dengan fasilitas import, itu bisa kita lakukan pada kelas-kelas paralel pada level semester yang sama-sama berjalan, ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan tutorial berikutnya nanti. Untuk itu sekali lagi jangan lupa klik tombol like and subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi tutorial yang ingin saya sampaikan. Masih beberapa bagian lagi yang akan terupload. Kita tunggu sebentar. Ya, tidak lama lagi mungkin. Ya, sedikit lagi. Oke, sudah seluruhnya terunggah, sehingga gambar garis hijau tadi sudah menghilang, tulisan file yang kita unggah sudah muncul semua. Kemudian kita tinggal klik tombol restore yang tampak di sini, tombol hijau restore ini kita klik, maka proses restorasi atau pengembalian file-file tadi itu akan berjalan. Kita tunggu sebentar prosesnya. Jadi file-file yang disimpan dengan format tertentu tadi itu dari backup akan dibuka kembali melalui aktivitas restore ini. Ya, sudah mulai muncul. Ada beberapa tahapan yang kita bisa lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kita lihat satu persatu tahapan. Jadi ini backup detail, informasi-informasi terkait dengan file tadi itu sudah kita dapatkan, ya. Jadi backup settingnya apa saja yang kita peroleh, hanya kita ambil data-data terkait dengan aktivitas dan resources saja. Kemudian secara detail ini tampak di sini berbagai macam aktivitas dan resources yang akan kita dapatkan dari file-file backup tadi itu, ya. Jadi sampai section sekian ini akan muncul semua, ada sekian banyak minggu, ya. Kita klik saja continue. Oke. Nah, kemudian restore into course, jadi kita akan masukkan
apa saja yang ingin kita masukkan bisa di situ ya. Tapi kita masukkan ke kelas yang kita mau. Jadi kita klik di sini. Ada penjelasan merge the backup course into this course. Kita ya saja. Jadi ini akan kita gabungkan seandainya ada sesuatu yang di kelas yang baru kita setting tadi itu kita masukkan, atau kita bisa pilih delete the content of this course and then restore. Jadi saya pilih ini saja, barangkali nanti ada yang tidak cocok kita bisa hapus. Kita klik continue ya. Kita sudah masuk pada tahap 3 untuk men-setting. Jadi restore settingnya, materi apa saja yang ingin kita isikan ada di situ ya. Jadi hanya di include activity and resources saja. Saya klik next. Oke, kemudian kita masuk ke bagian skemanya tadi itu. Item per itemnya ditunjukkan di sini dengan cukup detail. Manakala kita tidak menghendaki, kita masih bisa edit, kita bisa pilih begitu ya. Dengan mengklik bagian centang biru ini tadi, seandainya kita tidak inginkan ini ada di restorasi di kelas kita yang baru, kita abaikan. Nah, jadi kita bisa pilih mana yang masih kita inginkan lagi, jadi itu bisa kita lakukan. Manakala kita pilih semua, kita abaikan, kemudian kita langsung pilih klik. Jadi kalau section, dan misalkan sectionnya ini tidak saya perlukan, saya hilangkan saja. Ini ada 17 sampai 21 section yang tidak saya perlukan, saya hilangkan. Kemudian kita klik next ya. Kita sudah sampai ke tahap review. Materi-materi apa saja yang ada di situ saya sudah setuju saja ya. Kita tinggal klik tombol selanjutnya, kita lakukan perform restore ya. Jadi kita klik tombol perform restore. Di tahap akhir sudah komplit ya, sudah di restore semua file-file dan berbagai macam aktivitas serta learning resources yang kita inginkan. Kita klik continue ya. Jadi sebelum kita restorasi tadi kelas masih kosong sama sekali ya. Nah, kemudian begitu kita restorasi dengan menggunakan data dari kelas yang lama, ini otomatis di semua minggu ini sudah muncul berbagai macam aktivitas yang pernah saya lakukan 2 semester yang lalu begitu, akan muncul juga di semester ini sesuai dengan periodisasi waktu atau minggu yang kita sudah atur sebelumnya tadi saat menyiapkan kelas tadi itu, sampai pada pertemuan terakhir ya. Jadi demikian cara untuk mengisi kelas mengisi materi-materi aktivitas dan learning outcome di kelas kita dengan menggunakan metode backup and restore. Untuk tutorial berikutnya terkait dengan import data dari kelas yang sama secara paralel, nanti kami sampaikan tutorial berikutnya. Silakan diikuti. Ketemu lagi di tutorial berikutnya dengan saya Nusdianto Triakoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.